Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pada mata kuliah geometri dan kali ini kita akan membahas materi atau topik terkait dengan rasio dan perbandingan. Materi ini sangat erat terkait dengan kesebangunan, baik kesebangunan pada poligon secara umum maupun kesebangunan pada segitiga secara khusus. Tujuan perkuliahan, setelah mengikuti perkuliahan pada bagian ini, diharapkan mahasiswa dapat mengingat dan memahami kembali pengertian rasio, kemudian perbandingan atau proportion, dan beberapa sifat yang berkaitan dengan perbandingan. Rasio adalah hasil bagi atau nilai dari A per B, di mana B-nya tidak sama dengan 0, yang menyediakan suatu perbandingan antara bilangan A dan bilangan B. Karena setiap pecahan itu mengindikasikan suatu pembagian, maka tentu saja setiap pecahan merepresentasikan suatu rasio. A per B dalam bahasa Inggris dibaca A to B adalah rasio dan kadang-kadang dituliskan dalam bentuk A.2B. Jadi A per B dapat dituliskan dalam A.2B, kemudian bilangan A dan B seringkali disebut dengan terms atau istilah suatu rasio atau istilah rasio. Nah, secara umum untuk mengekspresikan sebuah rasio ya lebih dipilih atau lebih disukai dalam bentuk yang paling sederhana atau lowest terms, sehingga rasio dari 6/8 akan direduksi dalam sebuah pecahan yang menjadi 3/4. Nah, jika satuan ukuran dapat ditemukan pada sebuah rasio, maka satuan ini harus commensurable. Artinya dapat dirubah ke dalam satuan ukuran yang sama. Nah, kemudian ketika menyederhanakan suatu rasio dari dua kuantitas yang itu diekspresikan dalam unit yang sama, maka kita mengeliminasi unit sekutu dalam prosesnya. Jika dua kuantitas tidak dapat dibandingkan karena tidak adanya satuan ukuran yang bersekutu, maka kuantitas tadi disebut dengan incommensurable. Berikut ini adalah contoh dari rasio. Temukan bentuk yang paling sederhana dari masing-masing rasio berikut ini. Jadi kita bisa langsung melihat ke solusinya bahwa 12/20 dapat dinyatakan dengan 3/5, ya dibagi dengan 4 pada pembilang dan penyebut. Kemudian B menjadi setengah, kemudian C ya inci dan feet dibawa ke satuan ukuran yang sama, inch, kemudian disederhanakan menjadi 3. Kemudian LB di sini pounds, kemudian dibandingkan dengan ounce dinyatakan dalam satuan yang sama, sama-sama ounce dan disederhanakan menjadi 4/1 atau 4. Kemudian yang E is incommensurable karena 5 pounds dibanding 2 feet tentu berbeda, tidak memiliki satuan ukuran yang bersekutu atau berbeda. Kemudian F-nya sama meter dan senti, atas bisa dibawa ke senti sehingga menghasilkan 40/3. Nah, pada contoh berikut ini AB misalkan panjangnya adalah 3,4 cm dan PQ panjangnya 4 cm, maka AB dan PQ mempunyai satuan ukuran sekutu. Misalnya saja adalah 0,2. Nah, sebab 3,4 habis dibagi 0,2 ya. Kemudian 4-nya habis dibagi 0,2. Ini salah ketik ya, habis dibagi 0,2. Nah, sehingga apabila 0,2 dinyatakan dalam K, maka AB tadi
3,4 dapat dinyatakan dalam 17K, kemudian PQ-nya 4 cm dapat dinyatakan dengan 20K. Jadi di sini tadi 0,2 cm maksudnya ya. Salah ketik lagi atau kurang. Nah, akibatnya keduanya dapat diperbandingkan atau commensurable sehingga diperoleh bentuk AB dibanding PQ sama dengan 17K dibanding 20K sama dengan 17/20. Kita masuk ke proportion atau kita boleh menyebutnya perbandingan. Suatu proportion adalah sebuah pernyataan yang menyamakan dua buah rasio atau dua buah nilai ya. Jadi A per B sama dengan C per D, kita baca begitu, adalah sebuah proportion. Dan mungkin dalam bahasa Inggris kita sebut dengan A is to B as C is to D. Nah, untuk urutan membacanya, maka A disebut dengan first terms of the proportion, atau istilah pertama dari proportion, B-nya adalah istilah kedua, C-nya istilah ketiga, dan D-nya adalah istilah keempat. Kemudian the first and the last terms, yaitu A and D, A dan D disebut dengan extremes. Jadi A dan D ini yang menyilang dari kiri atas dan kanan bawah adalah extremes. Sementara yang kedua, yaitu yang kedua dan yang ketiga, B dan C, jadi kiri bawah dan kanan atas disebut dengan means. Kemudian kita masuk ke sifat 1 atau properti 1, means extreme properties. Nah, dalam sebuah proportion atau perbandingan, maka hasil perkalian dari means tadi adalah B dan C, adalah sama dengan hasil kali ekstrimnya, yaitu sama dengan hasil kali A dan D. Sehingga jika kita memiliki bentuk seperti ini, A per B sama dengan C per D, di mana B dan D-nya adalah tidak nol, maka nilai AD atau A dikali D sama dengan B dikali C. Nah, kita tidak membuktikan ini, tetapi Anda bisa membuktikannya ya dengan mengalihkan BD pada kedua ruas atau dengan cara yang lainnya. Pada kesempatan ini kita hanya membahas untuk keperluan nanti pada materi kesebangunan. Nah, contohnya seperti ini, misalkan X per 8 sama dengan 5 per 12, maka kita bisa menentukan X-nya sama dengan 10 per 3. Untuk contoh B, maka dengan menggunakan sifat tadi kita kalikan 3 dikalikan X plus 1 dan 9 dikalikan X min 3, kemudian disamakan. Diperoleh nilai X sama dengan 5. Untuk C, D, E dilakukan dengan cara yang serupa. Kemudian bilangan B tidak nol disebut dengan rata-rata geometrik dari A dan C jika berlaku A per B sama dengan B per C, atau A dan C-nya bisa dipertukarkan, atau C per B sama dengan B per A, atau bisa kita katakan dari sini B kali B atau B kuadrat sama dengan AC. Nah, ini kita sebut B-nya adalah rata-rata geometrik dari A dan C. Kemudian sifat perluasan dari rasio jika kuantitas tidak diketahui dalam rasio A banding B banding C banding D, maka kita bisa menyatakannya dalam bentuk AX, BX, CX dan DX, karena ini rasionya belum tahu nilainya, maka kita bisa nyatakan dalam bentuk AX, BX, CX, dan DX. Sebagai contoh, misalkan ada segi 4 memiliki keliling sepanjang 70 satuan panjang dengan panjang-panjang sisinya adalah dengan rasio
2:3:4:5. Maka perintahnya di sini atau pertanyaannya adalah temukan ukuran setiap sisinya. Maka kita bisa menyajikannya atau menuliskannya masing-masing panjang dari sisinya sebagai 2x, 3x, 4x, dan 5x. Kemudian tinggal dijumlahkan sama dengan 70 kelilingnya tadi, kemudian ketemulah nilai x-nya yaitu 5, kemudian dikembalikan lagi ke sini. 2 kali 5, 10, jadi 10 adalah panjang sisi yang pertama, kemudian 3 kali 5, dan berikutnya sampai 5 kali 5, diperolehlah panjang dari masing-masing sisinya, yaitu 15, 20, dan 25. Kemudian properti yang kedua atau sifat yang kedua adalah bentuk alternatif dari proportion atau perbandingan. Dalam sebuah proportion atau perbandingan, rata-rata atau ekstrimnya dapat dipertukarkan. Jadi jika kita memiliki A per B sama dengan C per D, keempatnya A, B, C, D adalah tidak 0 atau tidak sama dengan 0, maka boleh dituliskan dalam A per C sama dengan B per D. Jadi di sini BC-nya atau means-nya dipertukarkan, kemudian D per B sama dengan C per A. Berarti di sini ekstrimnya yang dipertukarkan, kemudian di sini D per C tetap sama dengan B per A. Ini kedua-duanya dipertukarkan. Kita memiliki contoh seperti ini. Contoh satu yang ditukarkan adalah means-nya, ya, karena tadi aslinya adalah 2 per 3 sama dengan 8 per 12, maka kita boleh saja menuliskannya dalam 2 per 8 sama dengan 3 per 12. Artinya 3 dan 8-nya atau means-nya dipertukarkan. Kemudian yang kedua, jadi bentuk ini tetap sama dengan 12 per 3 sama dengan 8 per 2. Artinya di sini ekstrimnya 2 dan 12-nya yang dipertukarkan. Kemudian yang ketiga, ini dipertukarkan semua. Jadi 2 dan 12 dipertukarkan, ekstrimnya, kemudian means-nya 3 dan 8 juga dipertukarkan. Jadi menjadi bentuk 3 per 2 sama dengan 12 per 8. Nah, kemudian properti yang ketiga adalah jumlah dan selisih dari sifat proportion atau perbandingan. Properti yang ketiga ini mengatakan jika A per B sama dengan C per D, di mana B dan D-nya keduanya tidak 0, maka akan berlaku A plus B per B sama dengan C plus D per D, dan juga berlaku pula A minus B per B sama dengan C minus D per D. Untuk membuktikan ini tentu tidak terlalu sulit, Anda bisa menambahkannya pada kedua ruas yang ini, kursor saya ini dengan 1, kemudian 1 di sebelah kiri bisa diganti dengan B per B, karena B-nya tidak 0, kemudian sebelah kanannya diganti dengan D per D, sehingga diperoleh bentuk ini. Atau yang tadi bisa diganti, yang ini bisa diganti dengan minus 1 pada kedua ruas, kemudian satunya diganti dengan B per B, dan sebelah kanannya diganti dengan D per D. Nah, sehingga untuk contoh, jika diberikan sebuah proportion 2 per 3 sama dengan 8 per 12, maka kita bisa menerapkan properti yang ketiga ini. Kita bisa menambahkan penyebutnya yaitu 3, berarti 2 ditambah 3 per 3 akan sama dengan 8 tambah 12, penyebutnya, per 12. Atau kita gunakan minus, berarti yang kedua akan tetap berlaku bahwa 2 minus 3 per 3 sama dengan 8 minus 12 per 12. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.